Ini kita keluarga besar dari Bapak Haji Hamidham, bapak saya, dan ini Siti, adik saya, semua keluarga lagi berduka atas meninggalnya ibunda tercinta, ibu saya Haja Rusnaini, di usia yang ke-70 tahun. Tadi meninggal hari Kamis sekitar jam 10-an di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan ibu saya sudah dirawat kira-kira 1 bulan lebih. Sakitnya awalnya nggak tahu ya sakit apa, karena ibu hanya ngeluh batuk sama agak nyesak sedikit. Ibu biasa berobat ke dokter, dokter bilang harus di fototorak untuk mengetahui ini sakitnya apa. Setelah diketahui katanya ada infeksi paru, akhirnya ibu disuruh disarankan dokter dirawat. Ibu nggak mau awalnya, karena ibu pikir ibu nggak sakit-sakit amat kok gitu kan, hanya batuk biasa aja, yang biasa kalau dikasih obat batuk atau antibiotik sembuh gitu kan. Karena saya sebagai anak ya, seumur hidup ibu kayaknya nggak pernah dirawat ya. Iya, betul. Nggak pernah masuk rumah sakit dirawat ya kalau berobat iyalah, kalau ada keluhan biasanya suka sakit lambung atau itu aja sih keluhannya ya, mah gitu. Akhirnya dokter sarankan untuk dirawat. Ibu akhirnya kita bujuk mau, karena waktu ke rumah sakit aja ibu tuh biasa aja, nggak yang harus dituntun atau pakai kursi roda gitu. Akhirnya masuklah rumah sakit dan masuk di rawat inap itu tanggal 3 Maret, 3 hari puasa ya 3 hari puasa. Terus sebelum diapa-apakan sama dokter atau perawat di rumah sakit sebelumnya di MNC Pulau Mas, tiba-tiba ibu pingsan begitu, dan dari situ ibu langsung tidak sadarkan diri. Akhirnya dokter ambil tindakan untuk pertolongan pertama ya, sempat dipompa ya deh. Katanya detak jantungnya berhenti. Nah, itu lumayan lama berhentinya, sampai kira-kira 30 menit ya. Kemudian kok ada lagi nih, muncul lagi begitu. Wah, kita udah seneng kan, alhamdulillah, berarti ibu saya udah bisa tertolong itu. Tapi ini harus dirawat di ICU, karena kayaknya ibu nggak bisa kalau nggak dirawat di ICU. Nafasnya sudah harus dibantu. Akhirnya dipasanglah ventilator. Itu ya, kita berharap sih sadarnya bisa cepat ya pulih begitu. Tapi sampai 20 hari di rumah sakit MNC itu kok belum sadar-sadar juga. Akhirnya kita rujuk ke Cipto. Di sana pun juga sampai sekitar 20 hari. Jadi dari pertama masuk sampai akhir hayatnya ibu memang sudah tidak sadarkan diri. Jadi udah sadarkan diri sama? Iya, dan memang sudah dibantu ventilator. Seperti itu. Baik, kenangan apa yang nggak bisa dilupakan dari ibu, atau ibu sosok tadi wawancara teman-teman itu banyak banget kalau ada kumpul keluarga atau kumpul teman-teman untuk menyiapkan masakan khas Makassar. Kalau ibu memang kan orangnya hobi juga untuk buat makanan ya, memasak, bikin kue-kue atau apa-apa. Jadi kalau setiap ada teman-teman saya datang atau teman-teman Siti datang, kalau tahu mau datang begitu kumpul-kumpul, ibu tuh bikin kue-kue khas gitu dari Mandar ya.
terus bikin makanan juga yang khas, masakan sana. Dan alhamdulillah teman-teman kita pada suka. Jadi kalau kesini lagi pasti naginya, ibu masak itu nggak, masak ini nggak, masak itu, nah begitu. Itulah, ibu senang banget kalau masak-masak untuk makan-makan. Waktu lebaran pun memang ibu udah sadarkan diri. Iya, kita jadi lebaran di rumah sakit. Lebaran ibu di rumah sakit, kita temanin ibu di rumah sakit. Jadi selama bulan puasa ini kita memang benar-benar lagi apa ya suasananya nggak seperti Ramadan sebelumnya yang kita bisa kumpul keluarga, buka puasa bersama, sahur bersama. Jadi Ramadan tahun ini kita sekarang bukanya di rumah sakit, sahurnya juga di rumah sakit, seperti itu. Tapi ibu sempat ada pesan terakhir sebelum koma, mungkin ada obrolan apa, sampein apa ke kalian, kata Kalau ke Siti mungkin ada juga tuh ibu pesan-pesan. Iya mungkin kalau misalnya pesan sih ya, pada saat ibu sebelum berangkat ke rumah sakit ya ibu sempat juga bilang, karena ibu udah tahu nih mau dirawat, dia bilang nanti jangan lupa Bapak minum obatnya, dia bilang gitu. Nanti Bapak minum makanannya juga. Nanti jam sekian minum obatnya, itu jangan lupa, karena selama ini kan memang yang urus Bapak itu benar-benar ibu semuanya, dari segi obat, terus makanan, apapun itu. Jadi semua sudah ibu sudah bicara atau bilang sama kita. Yang kedua, waktu biasanya kan kita kalau menjelang Ramadan ada anak-anak sekolah 2 minggu ya libur gitu, dan kita punya rencana mau ke Turki untuk bisa lebaran di sana gitu kan. Tapi kata ibu bilang janganlah, di sini aja. Iya, di sini aja. Jangan ke Turki dulu, di sini aja lebarannya, puasanya. Ya udah, karena ibu bicara begitu kita nggak jadi ke sana. Dan memang pada saat itu ibu memang belum sakit gitu, ngomong bicara itu. Ya sudah. Jadi itulah yang memang ibu bicara rasanya seperti itu. Jadi menyiapkannya bukan dirinya sendiri tapi bicara untuk perihal Bapak. Iya, karena memang kan selama ini yang paling tahu banget untuk urusan Bapak ya, makanannya, kemudian obatnya, itu kan ibu. Karena yang sakit kan sebenarnya Bapak saya, yang sudah ada riwayat sakit jantung dan sudah pasang alat. Dia obat itu yang harus diminum rutin, nggak boleh telat gitu kan. Itu ibu. Jadi yang kalau misalnya Bapak sesak apapun itu langsung kasih oksigen, tuh ibu yang siapkan. Apanya semuanya, makanannya, minumannya, dari minum teh atau minum kopi pun aja, masakannya gitu, apa yang mau dimauin Bapak itu pasti dibuat sendiri sama ibu gitu. Bapak sendiri kondisinya? Bapak sekarang kondisinya ya udah usia juga kan ya, udah lanjut usia, udah 83 tahun, lemas aja. Sekarang lagi istirahat aja. Iya, lagi istirahat. Cici, ibu kan kemarin sempat nitip kain, boleh cerita nggak itu kain apa pembelian ibu? Oh, kalau kain memang itu saya dari SD ya, udah biasa tuh saya tidur nggak bisa kalau nggak pakai kain. Dan itu memang saya selalu dibelikan sama ibu. Kalau lihat kain saya tuh udah robek atau udah jelek, ibu selalu kalau misalnya lagi ke pasar gitu kan, nih ganti kainnya gitu, nih ganti kainnya. Iya, jadi sebelum kita pakai selimut gitu ya, tidur, kainnya tuh saya ikat dulu di kayak pakai kain sarung lah gitu. Iya. Sampai sekarang kemana-mana pun saya bawa kain itu, karena ya satu mungkin karena udah kebiasaan, kedua juga saya ngerasa itu kayaknya pemberian ibu yang memang sudah saya ngerasakan nyaman gitu. Kok nyaman ya saya pakai kain itu tidurnya begitu. Iya. Kalau ada pemberian ibu? Kalau pemberian sih sebenarnya ibu itu memang karena tadi hobi makanan, jadi ibu selalu
kalau misalnya ibu ke pasar sama bapak, pasti ke kamar tuh mau makanan apa. Oh iya, kita anak-anak Gitu ditanya. loh, ditanya satu, ibu mau ke pasar, mau dimasakin apa? Terserah ibu aja deh. Oh ya udah gitu. Kecuali makanya kita yang merasakan banget pada saat bulan Ramadan ini, ibu sakit yang biasanya setiap Ramadan ibu selalu membuat masakan apa yang disenengin anak-anaknya, itu terasa banget sekarang tidak ada gitu loh. Karena apa yang disukain sama misalnya Kak Cici dia buatin, apa yang disukain sama Siti dibuatin juga, jadi biar adil katanya kan. Iya, biar Kita adil. nggak pernah menyuruh, Kita tapi nggak memang ibu yang keinginan sendiri, dan memang ibu tuh apa ya, Hobi ya. hobi gitu ya. Tapi ada dirasa nggak sih dari bapak atau keluarga orang tua anak sendiri gitu? Kita ya ada sama sekali. Kalau aku sih Apa ya firasat? Kalau mimpi enggak ya ya, ada gitu. kita nggak mimpi, cuman memang ya akhir-akhir sebelum ibu dibawa ke rumah sakit ya untuk berobat, kita selalu ngobrol aja bertiga di kamar. Kalau memang saya lagi temanin bapak saya, misalnya ibu mau keluar dulu nih, ada keperluan, Cici temenin bapak, ya saya ngobrol sama bapak, terus ibu datang lagi, kita ngobrol bertiga, tergantian lagi Siti gitu kan. Jadi kita anak-anaknya saling gantian aja gitu. Ada yang mengisyaratkan kepergian ibu nggak sih? Mungkin ada ibu bilang apa gitu yang mungkin baru sadar. Ya itu tadi yang Siti bilang, Jangan dulu ke Turki. jangan dulu ke Tadi dia Turki, bilang, sini kemudian aja juga, lebarannya. dia ini bilang gitu. nanti urusin bapak ya, ini obat Iya. bapak gitu. Dan sebelum kepergian ibu ke berobat juga kita kan biasanya kan ibu langsung berangkat ya. Ini enggak, pada saat aku sholat isya mau sholat taraweh, ibu tuh masuk kamar, mau ngomong, mau berangkat gitu kan. Pamit Pas, gitu. iya, Iya. pas dibuka gitu aku lagi sholat sama Elif ya, sholat isya mau terakhir, ibu bilang, oh lagi sholat, kan kedengeran ya, jadi aku nggak ngelanjutin sholat tarawehnya, aku turun dulu, iya turun dulu, Bu tadi iya ibu mau pamit mau ke rumah sakit katanya gitu. Oh ya udah Bu, kan sudah ditemenin sama Kak Cici, udah ditemenin sama bapak sama kakak yang cowok juga. Siti bilang, Siti besok ya Bu. Iya nggak apa-apa, dia bilang gitu. Cuma sempet ngebuka pintu kamar, iya, tapi karena Siti lagi sholat, dia nggak berani ganggu, tutup lagi. Soalnya berpamitan gitu. Iya, Betul. iya. Cuma karena ya kita pasti mendengar ya, bagaimanapun juga, terus mau dilanjutin taraweh, ntar dulu deh. Langsung Siti ke. Sebenarnya sih kita mau ke rumah sakitnya itu jam 4 ya. Ya, jam 4 sore. Sebenarnya sudah dari siang jam 11, tapi karena katanya kamarnya masih full, nanti kosong jam 4 sore. Akhirnya kata ibu pulang dulu deh daripada tunggu di rumah sakit kan. Nah, pas jam 4 sore itu, ayo Bu kita berangkat. Nanti aja deh, kan pada puasa. Pada buka puasa dulu aja, kasihan bapak, adik saya, ya kan, kemudian juga supir. Jadi gimana Bu? Habis ini aja buka puasa ke rumah sakitnya. Jadi ibu yang minta sendiri itu agak malam ya. Habis malahan pas Siti sholat isya ya. Iya. Nah, Berarti setelah itu memang nggak pulang lagi. udah nggak pulang Nggak. lagi. Terakhir ya. Iya. Tapi pada saat mau ke rumah sakit masih kondisinya Sehat. segar. Iya. Jalan sendiri, Masih bawa tas sendiri. Kota sendiri. Justru malahan ibu yang mempersiapkan sendiri perlengkapan untuk di rumah sakit, ya Iya. kan? Untuk ibu apa misalnya kayak kain, Baju bermalam. pakaian tidur, ya kan? Itu ibu yang siapkan. Ada ini nggak, mungkin atau permintaan khusus dari ibu yang belum terlaksana atau seperti apa, mungkin Kak Cici dan Kak Siti? Nggak ada ya. Ya, kita nggak ada sih ya. Iya. Ibu mau apa mungkin sempat bilang sesuatu. Ya, pokoknya sih ibu pengen kita tuh anak-anaknya rukun itu aja, terus jaga bapak. Karena kan yang kita khawatirkan ini semuanya sebenarnya bapak, gitu kan. Kalau tiba-tiba orang sakit jantung kan kita tahu sendiri ya, suka mendadak begitu. Nah jadi ibu tuh wanti-wanti itu terus ke anak-anaknya ya, jaga bapak ya, jangan sampai bapak tuh sendiri di kamar, harus ada yang temanin salah satunya. Materi ada riwayat nggak sih ibu sebelumnya? Nggak ada. Nggak ada. Batuk aja biasa.
Memang waktunya musim batuk kan. Iya. Iya, musim Ini batuk. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena Habis saya batuk bilang ibu itu nyesek. nggak pernah dirawat di rumah sakit selama sepanjang hidupnya ya, paling berobat aja biasa. Cuma memang waktu sebelum Ramadan itu kan Bapak sempat bapak dirawat di rumah sakit ya. Itu ibu yang temanin gitu. Ibu yang temanin bapak tuh, aduh dengan penuh kesabaran sekali. Saya juga sempat temanin juga di rumah sakit, ibu telaten sekali, malah yang merawat bapak ya, maunya sama ibu. Ada suster pun maunya sama ibu gitu. Seperti itu. Dan sempat terakhir juga ibu itu sama bapak ke Najis Taklim di Bogor ya, ke penutupan pengajian. Saya udah bilang, ibu udah nggak usah persiapan makanan, beli aja. Tapi ibu nggak masak sendiri, belanja sendiri sama bapak untuk dibawa ke sana, ke Bogor. Kita ada di sana. penutupan pengajian karena mau puasa kan. Iya, mau puasa di Nggak apa-apa ibu, biar nanti makanan ini dimakan di sana para ustadz sama para kiainya katanya gitu. Berarti rencana di makam ini di mana dan kapan mungkin? Insya Allah karena ini masih ada keluarga dari bapak ya yang dari Makassar, ada keponakan bapak juga yang sudah niat datang ke Jakarta dan sangat dekat juga sama ibu, udah seperti anak ya, karena ibu tuh dekat sekali sama keluarga dari bapak, keluarga dari ibu sendiri. Jadi besok Jumat habis sholat Jumat dimakamkan di Budi Dharma. Kebetulan di sana juga kakak saya, nenek saya, adik saya juga sudah dimakamkan lebih dulu di sana. Ada permintaan mungkin dimakamkan di sana berkumpul dengan keluarga yang telah terlebih dahulu tuh? Nggak ada sih permintaan karena kita nggak berpikir ibu akan secepat ini begitu. Terakhir doanya pemirsa. Iya, doa buat mohon doanya buat pemirsa, buat ibu saya, Ibunda Hajah Rosnaini, semoga diterima semua amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diberikan ampunan ya Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, dan mohon maaf apabila ibunda saya, kita keluarga besar ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja, terima kasih. 70 tahun. Ini kalian terlihat tegar sekali nih, seperti apa sih? Ya, mungkin kita udah dari kemarin-kemarin ya sudah berusaha untuk bisa tegar, untuk bisa mengikhlaskan, karena kalau kitanya nggak tegar nanti siapa yang mengurusi gitu kan. Sedangkan bapak saya pun dalam kondisi yang kurang sehat gitu. Jadi kita harus berusaha untuk tegar, karena ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah, itu saja. Makasih ya. Terima kasih sama-sama ya. Makasih banyak ya. Mohon maaf ya. Makasih banyak. Mohon maaf ya. Udah nunggu lama ya. Kita yang maaf.